Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu attaba' hudah. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Oke, kita langsung mulai ya. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai dan membahas materi kita kali ini, seperti biasa kita bacakan hadiah Al-Fatihah untuk guru-guru kita, terutama untuk penulis buku ini dan pentahqiq buku ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga membalas semua kebaikan mereka dan kita diberikan kemudahan dalam mempelajari ilmu yang sudah mereka wariskan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Sekarang kita langsung mulai masuk ke dalam materi inti ya. Kemarin kita sampai pada pembahasan mengenai ilmu. Sekarang juga kita akan membahas tentang materi ilmu, definisi ilmu ya. Kita masih dalam konteks pembicaraan seputar definisi ilmu. Ilmu itu apa? Kemarin juga saya sempat menyinggung apa keterkaitan pembahasan ilmu ini dengan ilmu kalam. Saya sudah menyinggung juga kemarin. Mengapa kita harus membahas satu tema namanya ilmu? Keterkaitannya, kan penting itu ya. Apa? Keterkaitannya apa? Baik kemarin yang hadir. Perasaan ini baru semua ya. Nih Bayumi, keterkaitannya apa? Wajhul munasabah, wajhul irtibat bain mabhasil ilm wa mabhasil ilmil kalam. Keterkaitannya apa? Jadi kalau ada yang bertanya, kamu ngapain repot-repot membahas tentang tema ilmu? Apa kaitannya dengan ilmu kalam itu apa? Udah saya jelasin kemarin. Keterkaitannya apa? Hah? Iya, di mana? Sisi keterkaitannya itu di mana gitu loh. Hah? Coba jelaskan yang agak sedikit detail gitu ya. Begini, liatin ya, bagi yang baru datang, ini kita udah masuk pembahasan inti lagi. Spidolnya mana ya? Perhatiin sini. Ini kabelnya panjang kan? Lihat ke sini ya. Jadi ilmu kalam itu saya tulis secara jelas ya. Sekali lagi, apa yang saya catat silahkan ditulis biar nanti kalau murajaah itu gampang. Ilmu kalam itu kemarin objek kajiannya apa? Dia membahas tentang segala sesuatu yang diketahui gitu ya. Saya udah jelaskan panjang lebar kenapa objek kajiannya harus menyinggung kata al-ma'lum. Kita udah bicara panjang lebar tentang hal itu. Dan tujuannya apa tujuannya? Ifbat al-aqaid ad-diniyah. Gitu ya. Ini tujuannya. Jadi kita membahas tentang apapun pembahasan yang kita jadikan, apapun objek kajiannya gitu ya. Tujuan utama ilmu kalam atau ilmu tauhid itu adalah mengukuhkan keyakinan. Jelas ya? Kita ambil sekarang contoh misalnya apa? Di antara kan kita dasar-dasar keyakinan yang kita anut dalam Islam itu kan banyak. Di antaranya apa? Kita ambillah contoh misalnya kenabian Nabi Muhammad ya. Kenabian Nabi Muhammad, nubuwat atau isbat. Nubuwat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil sebagai contoh. Ini saya dalam konteks penjelasan mengapa saya sedikit mengulang pembahasan yang kemarin. Mengapa kita harus membahas satu tema secara detail gitu ya tentang ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu itu bersifat aksiomatik atau spekulatif dan begitu seterusnya. Dalil-dalil dan begitu seterusnya. Kenapa kita harus membahas itu? Jadi sekarang saya sedang menjelaskan itu. Halo.
Saya sedang menjelaskan itu ya. Kenapa kita harus membahas satu tema bernama ilmu, mabahasul ilm. Kenapa? Jelas? Nah, saya jelaskan kemarin bahwa ilmu kalam atau ilmu tauhid itu tujuan utamanya adalah mengukuhkan keyakinan, dasar-dasar keyakinan yang kita anut dalam Islam. Wujud Allah, kenabian Muhammad, hari akhirat, gitu ya, kitab suci dan lain sebagainya. Jelas ya? Jelas ya? Habis ini jelas ya? Sekarang saya ambil contoh kenabian Nabi Muhammad. Kita semua orang Islam meyakini bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Nabi, ya kan? Pertanyaannya, sebelum saya memastikan kebenaran bahwa Nabi Muhammad itu Nabi, saya harus punya apa? Harus punya dalil kan? Ya enggak? Artinya keyakinan saya bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi harus bersandar pada dalil dan argumentasi. Jelas nggak? Harus kan? Ya kamu kalau ditanya sama orang Kristen sama orang non Muslim misalnya, bukti kenabian Nabi Muhammad itu apa? Pasti akan bertanya begitu kan? Artinya keyakinan kita akan kenabian Muhammad membutuhkan dalil. Adanya dalil, lahirnya dalil yang kuat, yang kokoh, yang bisa membuktikan kebenaran Nabi Muhammad itu meniscayakan apa? Meniscayakan apa? Berpikir. Berpikir itu bahasa ilmu kalamnya nazar. Jelas ya? Misalnya begini, saya ingin membuktikan kenabian Nabi Muhammad, tentu harus dengan dalil kan? Saya misalnya menyertakan dalil. Dalilnya begini bunyinya. Penghapus. Apa misalnya Muhammadun sallallahu, gak usah pakai sallallahu ya, kita dalam hati aja udah bersalawat lah. Idda'an nubuwah wa ata bil mu'jizah wa kullu man idda'a an nubuwah wa ata bil mu'jizah fahuwa nabi. Apa konklusinya? Muhammadun nabi. Tuh, sama kan? Ya kan? Jadi kita misalnya sekarang ingin memastikan kebenaran dari keyakinan kita bahwa Nabi Muhammad itu nabi. Kan kita harus punya bukti. Ya enggak? Cara pembuktiannya dengan apa? Dengan dalil. Dalil itu, perangkaian dalil itu meniscayakan apa? Meniscayakan berpikir kan? Berpikir itu bahasa Arabnya, bahasa ilmu kalamnya nazar. Jelas ya? Jadi nih, lihat ke sini. Kan tujuan kita di sini salah satunya kan ini. Kita ambil contoh ini tujuannya. Nah, untuk sampai pada kesimpulan bahwa Nabi Muhammad itu nabi, kita meniscayakan kita harus memiliki dalil atau argumentasi. Perangkaian dalil itu meniscayakan proses berpikir. Nah, sekali lagi, proses berpikir itu dalam bahasa ilmu kalam namanya nazar. Nih, ini itu proses saya merangkai premis minor, premis mayor, kemudian konklusi. Ini namanya nazar. Nazar. Gitu ya? Jadi benar tidaknya keyakinan saya akan kenabian Nabi Muhammad itu harus berdasarkan apa? Berdasarkan dalil kan? Dalil itu meniscayakan proses berpikir ya kan? Yang disebut sebagai nazar. Hanya nanti para ulama berselisih. Kalau saya melakukan proses berpikir, merangkai dalil maksudnya kayak begini nih. Ini kalau dalam silogisme itu disebut apa? Yang pertama itu disebut sebagai premis apa? Premis minor kan? Ini premis mayor, ini konklusi. Qadimah sugro, qadimah kubro, natijah. Iya kan? Nah, pertanyaannya sekarang, ini saya sebut tadi sebagai apa? Dalam istilah kalamnya apa? Nazar. Apa nazar itu? Berpikir, gitu ya, merangkai dalil, dalil untuk membuktikan satu kesimpulan tertentu. Dalam hal ini kenabian Nabi Muhammad. Saya perlu dalil. Dan dalil itu meniscayakan berpikir. Berpikir itu dalam bahasa ilmu kalamnya nazar. Hanya nanti muncul pertanyaan. Kalau sekarang seseorang, siapapun itu, orang berakal, melakukan proses aktivitas berpikir itu, dia merangkai dalil A, B, C, D gitu. Hasil dari proses berpikirnya itu bisa tidak dikatakan sebagai ilmu. Paham nggak pertanyaannya?
Sekarang kalau saya merangkai premis begini, ya saya percaya Nabi Muhammad itu nabi. Buktinya apa? Buktinya Nabi Muhammad itu mengaku sebagai nabi dan dia datang dengan membawa mukjizat. Setiap orang yang mengaku dirinya sebagai nabi dan datang dengan membawa mukjizat, maka dia adalah nabi. Konklusinya apa? Nabi Muhammad itu kan ini konklusinya. Ini namanya nazar gitu ya. Jadi nanti bahkan nanti ada pembahasan secara terpisah, pembahasan mabahasun nazar, pembahasan tentang nazar gitu ya. Nah, sekarang saya sedang menjelaskan kenapa kita harus membahas secara detail pembahasan tentang ilmu, mabahasul ilm. Kenapa? Alasannya begitu. Nanti para ulama berselisih apakah kalau kita melakukan ini nih, merangkai dalil begini, hasil dari proses berpikirnya itu bisa tidak dikatakan sebagai ilmu nih. Ketika saya sampai pada kesimpulan bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi, pertanyaannya, kesimpulan Anda ini bisa tidak dikatakan sebagai ilmu, paham nggak? Ya Anda bilang Nabi Muhammad itu nabi, kesimpulannya gitu kan? Ini ilmu atau bukan? Hah? Ilmu atau bukan? Itu ya. Nanti ada sekian, ada setidaknya 3 mazhab. Satu mazhab mengatakan apa? An-nazar yufidul ilm mutlaqan. Jadi berpikir itu bisa melahirkan ilmu dalam hal apapun. Gitu kan? Udah saya singgung kemarin. Kemudian yang kedua apa? Mazhab yang kedua mengatakan apa? Berpikir itu tidak bisa menghasilkan ilmu sama sekali. Gitu kan? An-nazar la yufidul ilm mutlaqan. Mazhab ketiga mengatakan apa? Berpikir itu bisa menghasilkan ilmu tapi tidak dalam hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan. Fil ilahiyat bahasa Arabnya, gitu kan? Jelas nggak? Karena para ulama itu berselisih apakah berpikir itu bisa menghasilkan ilmu atau tidak, sebelum saya menjawab iya atau tidak, kan saya harus jelaskan dulu ilmu itu apa. Paham nggak? Paham nggak? Paham nggak wajhul munasabahnya? Paham nggak? Kenapa kita harus memasuki satu pembahasan bernama ilmu? Paham nggak? Kamu yang belakang-belakang nih, paham nggak? Hah? Paham kan? Tolong jangan pasang muka-muka yang kebingungan gitu ya. Pasang muka, paham nggak paham, pasang muka ceria gitu loh. Jadi ke bawah itu kan ada vibrasinya itu loh, ada getaran kita tuh jadi ngefek ke kita itu, gitu ya. Tapi kalau benar-benar bingung tanya gitu loh. Jangan diekspresikan dengan muka, itu bikin sedih sebenarnya. Paham nggak? Kenapa kita harus membahas ilmu? Iya, kamu kan kalau ditanya kayak gitu, sekarang begini, kesimpulan, ya ini ilmu dong. Kan ini ada argumentasi. Sekarang kalau begini, ketika saya mengatakan Muhammadun iddan nubuwwat al mujizah. Sekarang ada orang bertanya, mahyan nubuwah? Ayuhal mustadil? Kamu kan bilang Nabi Muhammad itu mengaku sebagai nabi. Sekarang saya nanya, nabi itu apa? Ya kan? Itu namanya nazar, berpikir gitu ya, berpikir. Kemudian saya menyebut kata mukjizah. Orang akan nanya, mukjizah itu apa? Ya kan? Ya itu namanya nazar itu ya, berpikir gitu ya, merangkai dalil, merangkai argumen. Nah hanya begini, ketika saya melakukan apa yang disebut sebagai nazar atau berpikir itu, hasil dari proses atau aktivitas berpikirnya itu bisa tidak disebut sebagai ilmu. Paham nggak pertanyaannya? Paham nggak? Ya kan? Nanti para ulama setidaknya terbelah ke dalam 3 mazhab. Bukan para ulama, tidak sepenuhnya ulama ya. Karena kelompok yang mengingkari terhasilkannya ilmu dari proses berpikir ini bukan dari kalangan para ulama. Itu satu kelompok namanya kelompok Samaniyah, akan kita bahas nanti. Setidaknya 3 mazhab. Untuk menjawab pertanyaan halin nazar yufidul ilm, ini pertanyaan, nanti muncul pertanyaan. Halin nazar yufidu al ilm, itu pertanyaan kan? Nanti jawabannya ada 3. Yang pertama mengatakan na'am an-nazar yufidul ilm mutlaqan. Dalam segala hal gitu ya. Fikul asya. Dalam segala hal, artinya begini, masa pertama begini, kalau kita berpikir dan berpikir kita itu sesuai dengan syarat-syarat dan kaidah yang diberlakukan, maka dia bisa menghasilkan ilmu. Paham nggak? Itu masa pertama. Masa kedua mengatakan apa? Tidak, sama sekali. Artinya apa? Kalau Anda berpikir, merenung gitu ya, berkontemplasi, mendayagunakan nalar, apa yang Anda hasilkan melalui aktivitas berpikir itu tidak bisa dikatakan sebagai ilmu. Mazhab kedua. Mazhab ketiga mengatakan apa? Ada di buku.
Masa berikutnya makan apa? La yughlu fil ilahiyat, artinya apa? Berpikir itu tidak bisa menghasilkan ilmu dalam soal atau hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan. Maksudnya apa? Kalau dalam hal-hal lain berpikir itu bisa menghasilkan ilmu, tapi tidak dalam soal ketuhanan. Kenapa? Karena Tuhan itu penuh misteri. Kita susah, akal kita yang terbatas nggak bisa menjangkau dimensi yang tak terbatas. Kan Tuhan itu tidak terbatas kan? Gitu ya. Nanti mereka punya argumen, masing-masing punya argumen. Sekarang kita akan memilih mana di antara ketiga mazhab atau jawaban tersebut yang tepat. Kan ketika ada pertanyaan, apakah berpikir itu bisa menghasilkan ilmu atau tidak? Anda harus menjelaskan apa dulu? Ilmu itu apa? Iya kan? Iya dong. Sebelum mengatakan, na'am, an-nadhar yufidul ilm. Orang akan bertanya, ma huwal ilm? Jelas nggak? Jelas nggak? Wajhul munasabahnya jelas nggak? Sisi keterkaitannya jelas nggak? Gitu ya. Begitu juga kalau misalnya sekarang isbat anna li hadzal alam lahu muhdits. Alam ini ada yang mengadakan. Itu kan keyakinan kita kan? Minal aqaidiyah kan? Iya enggak? Sebelum kita memastikan kebenaran pernyataan atau keyakinan bahwa alam semesta ini memiliki pencipta, kita harus punya apa? Punya dalil kan? Iya enggak? Nah, perangkaian dalil itu disebut sebagai nazar. Tapi sekarang kalau saya mengatakan al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis wal alam hadis wa kullu hadis lahu muhdits wal alam lahu muhdits wa hadzal muhdits wallah. Nah, kesimpulan hadzal muhdits wallah atau al-alam lahu muhdits itu bisa dikatakan sebagai ilmu atau tidak gitu loh. Paham enggak? Ilmu atau tidak? Ya, kamu kalau pertanyaan ya dong, ya itu ilmu. Ya, enggak, tapi kita sedang memasuki dunia yang mempertanyakan segala sesuatu gitu loh. Hatta hal-hal yang terlihat kan jelas sekali itu kan? Ya enggak? Ya kalau orang mikir pastilah ada pengetahuan kan yang dihasilkan, ya enggak? Ya orang akan bertanya, pengetahuan itu apa gitu ya. Iya enggak? Gitu kan? Mungkin kamu enggak terbiasa ya, enggak terbiasa mempertanyakan hal-hal yang mungkin jarang mempertanyakan. Sekarang kita akan mempertanyakan itu, dan akan membahas secara detail. Mungkin kita bisa puluhan majelis membahas tentang mabhasul ilm saja. Hanya ingin menjelaskan ilmu itu apa. Gitu ya. Jadi jangan heran karena memang kan ya kamu kan kalau belajar cuma apa sifat Allah 20 ya mustahil 20, sifat Rasul itu ada 4 ya mustahil ada 4 ya, itu artinya kita jalan di tempat karena itu semua udah dipelajari di pondok kan, iya gak? Apa ada orang yang gak hafal sifat wujud kita bakok mukhalafal hadis? Semua orang pondok semua kan, tahu kan? Artinya kalau datang ke Al-Azhar membahas itu lagi kita kayak apa? Kayak kita jalan di tempat, gak beranjak-anjak. Nah sekarang kita memasuki satu pembahasan, satu buku yang sedikit memerinci dasar-dasar keyakinan itu, paham nggak? Jadi jangan mengira, saya sudah berkali-kali mengatakan, jangan mengira apa yang tertulis dalam buku ini, apa yang akan kita bahas itu hal yang sia-sia, sama sekali tidak. Nggak mungkin lah ulama capek-capek gitu kan memeras kepala mereka hanya untuk mencatat hal-hal yang remeh-temeh bagi kita yang nggak tahu. Bagi orang yang tahu mungkin Masalahnya begitu ya, orang belajar itu nggak selamanya bisa menangkap manfaat utuh dari apa yang dia pelajari ketika dia belajar, ya nggak? Karena dia pahamnya kapan? 7 tahun yang akan datang, 4 tahun yang akan datang, ya kan? Pelajari aja sekarang, nikmati aja. Gitu ya, jadi kalau pertanyaan-pertanyaan terkesan, 2 tanda petik, terkesan gila gitu ya, atau terkesan nggak perlu, ngapain orang mempertanyakan apa itu ilmu? Ilmu itu kan jelas, ilmu itu adalah pengetahuan, ya. Saya kan boleh bertanya, pengetahuan itu apa? Kan gitu ya. Gitu ya. Paham gak sekarang kenapa kita harus membahas satu tema namanya wahdatul ilm? Paham gak? Jelas ya. Sekarang kita akan masuk. Ada 3 pembahasan dalam mabhasul ilm ini. Pertama, kita akan membahas tentang definisi fitasawwurihi. Lihat bukunya halaman 21. Yata'allaqu bil ilm mabahis salasa. Al-awwal fitasawwurihi, ay fi ta'rifihi. Dalam mendefinisikan ilmu. Ilmu itu apa? Gitu ya. Atsani fi bayan aqsamihi, menjelaskan bagian-bagiannya. Ilmu itu terbagi ke dalam berapa bagian? Bagian-bagian itu apa saja? Akan kita bahas. Kemudian yang ketiga, fi bayani daruri minat tasdiqat. Ma mana daruri? Ma mana daruri? Menurut saya jelaskan. Yang bersifat aksiomatik ya. La yahtaj ila nazar. Apa yang tergolong ke dalam kategori daruriyat minat tasdiqat akan kita bahas nanti. 3 pembahasan itu. Jadi, silakan dihapus. Pembahasan kita tentang tema ilmu itu akan terfokus pada 3 topik utama. Pertama, apa?
definisi ilmu, gitu ya. Kedua, bagian ilmu itu terbagi dalam berapa bagian dan apa saja. Ketiga apa? Menjelaskan apa saja proposisi yang bersifat aksiomatik, gitu ya, atau pernyataan-pernyataan yang disebut sebagai doruriyat minat tasdiqot. Tasdiqot tahu kan? Tasdik, mana tasdik? Al-idrok mal hukum, gitu kan? Dalam mantik kan? Nah, harus paham mantik ya. Oke, itu nanti akan kita bahas di belakang. Sekarang fokus pembahasan kita di awal akan membahas tentang definisi ilmu. Pertanyaan dasarnya, apa itu ilmu? Apa itu ilmu? Ini kamu kalau mengajukan pertanyaan ini kepada para ahli sekalipun, jadi kalau misalnya kamu kalau punya guru ahli matematika ya, atau ahli fisika, atau ahli biologi, coba tanya sama mereka. Bapak kan ahli di dalam ilmu biologi. Sekarang saya mau nanya, ilmu itu apa? Iya, biologi dia paham lah. Ilmu itu apa? Belum tuh bisa jawab kan? Iya nggak? Iya nggak? So, sekarang kamu yang di pesantren udah belajar tafsir, udah belajar fikih, udah belajar, tahu lah definisi nahu, definisi sorob, definisi tafsir, tahu kan? Sekarang saya ingin bertanya ke lubang dasarnya gitu loh, ke dasarnya. Anda kan mengatakan ilmu ini, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu arut, ilmu itu kan banyak. Sekarang saya mau nanya, ilmu itu apa? Ada yang bisa jawab coba? Kan belum tentu kan? Dia kan? Dipelajarinya di mana coba? Dipelajarinya di mana? Di tafsir gak kamu bahas itu kan? Dipelajarinya di mana? Ya, dipelajarinya hanya di sini, hanya dalam jurusan akidah filsafat kan gitu kan? Kan gitu, nggak jujur kan? Dia nggak. Di saat orang membahas tentang tema ini, tema itu, ilmu ini, ilmu itu, kita menerawang ke dasar lautan gitu ya, ke dasar asalnya. Anda mengatakan Anda punya ilmu ini, ilmu itu apa? Keren sekali kan pertanyaan kan? Pertanyaannya agak sedikit nakal, tapi itu penting gitu loh, karena dia menjadi fondasi kan. Loh, sekarang kalau Anda nggak bisa menjawab, Anda sebenarnya seorang ahli ya, ahli tafsir, mufassir, nggak tahu ilmu itu apa, ngapain saya harus percaya dengan tafsiran Anda? Anda sendiri nggak tahu ilmu itu apa, ngapain saya harus percaya? Iya nggak? Ya kan? Oh, ahli tafsir katanya. Tapi kalau apa itu ilmu? Harusnya Allah nggak tahu. Ngapain saya harus percaya dengan tafsiran Anda sendiri nggak tahu kok? Ya kan? Dia menjadi dasar kan? Iya nggak? Dan biasanya orang itu kalau membangun bangunan ya, katakanlah pesantren, yang sering dikenang itu siapa coba? Desainernya atau pewakaf tanahnya? Desainernya dikenang, cuman kan desainer nggak ada artinya kalau nggak ada tanah ya kan? Kan dia menjadi dasar kan? Filsafat itu begitu, dia menjadi dasar semua ilmu, gitu ya? Menjadi dasar, iya kan? Iya nggak? Menjadi dasar dari semua ilmu gitu ya? Itulah peranan besar ilmu-ilmu filsafat gitu ya dalam semua ilmu. Udah dihapus ya? Oke ya, biasa itu anekdot aja ya. Untuk pengen bilang bahwa ilmu filsafat itu nggak sia-sia, justru dia menjadi dasar semua ilmu itu ya. Bahkan pembahasan ilmu itu saya pernah singgung secara singkat kemarin, itu dijadikan pembahasan khusus secara terpisah, namanya epistemologi. Epistemologi itu bahasa filsafat ilmu, filsafat pengetahuan gitu loh. Epistemologi, pembahasan khusus itu, ditulis ratusan buku bahasa epistemologi. Yang membahas itu aja, apa itu pengetahuan, sumber pengetahuan itu apa saja, gitu kan? Bagaimana kita membedakan pengetahuan yang benar dengan pengetahuan yang salah, pengetahuan yang ilmiah dan non ilmiah, gitu kan? Bagaimana proses lahirnya pengetahuan dan lain semacamnya. Jarang-jarang orang pertanyakan itu kan? Kita pertanyakan itu. Kalau tanya sumber pengetahuan apa? Sumber pengetahuan itu ya akal. Apalagi yang kita kenal kan? Apa coba? Asbabul ilmi salasah gitu kan? Kalau kita kenal itu akal, apalagi? Al-hawas, panca indera. Kemudian apa lagi? Khobar mutawatir. Hawas lah katakan. Sekarang kita melihat nih, saya melihat tuh si fulan. Lahirlah pengetahuan saya tentang si fulan. Tentang ini misalnya, tentang Aldi. Saya melihat Aldi dengan panca indera saya. Lahirlah pengetahuan tentang Aldi. Sekarang kalau filsafat itu mempertanyakan pengetahuan Anda yang melalui panca indera itu bisa dipertanggungjawabkan nggak kebenarannya atau tidak, gitu loh. Jadi kalau saya sekarang tahu Aldi nih dengan mata saya ini bisa nggak dijadikan sandaran untuk melahirkan pengetahuan yang dalam hal ini Aldi?
Kan orang awam kan, ya jelas dong, ini kan saya udah tahu, udah kelihatan orangnya. Iya, tapi mata Anda ini kan ada kalanya menipu, iya kan? Iya nggak? Melihat matahari kan sedemikian kecil, padahal dia itu besar kan? Kalau dia sudah menipu sekali, Anda jangan percaya dengan dia. Kan gitu, dia udah nipu kan? Kan kamu juga kalau udah punya mantan sekali udah selingkuh kan biasanya kan gitu. Udahlah, tinggalin aja lah. Itu filosofi itu pertanyakan gitu loh. Jadi kalau Anda tahu tentang sesuatu dan pengetahuan itu berasal dari panca indera, dia akan pertanyakan pengetahuan yang berdasarkan panca indera itu bisa dipercaya atau tidak gitu loh. Iya kan? Kenapa? Karena panca indera itu bisa menipu. Jangan-jangan saya ini melihat orang-orang sekarang, jangan-jangan sekarang saya lagi mimpi. Kan iya? Iya nggak? Bisa nggak? Ada kemungkinan nggak sekarang saya itu lagi mimpi, ada kemungkinan nggak? Halo? Nggak, lama ini dunia gila ya begini emang. Iya. Ya kan bisa jadi sekarang saya lagi mimpi kan? Ini bukan yang nyata, bisa jadi bohongan doang. Buktinya apa? Mata saya kan bisa menipu gitu loh. Pendengaran juga demikian. Gitu ya. Rasa juga demikian. Ngapain saya harus percaya? Kan gitu kan? Itu dibahas gitu ya. Dalam filsafat itu dibahas. Nah sekarang sekali lagi kita kembali ke tema kita. Kita sekarang sedang membahas apa itu ilmu. Pertanyaan dasarnya apa itu ilmu. Oke. Kita sudah ada 3 mazhab. Satu mazhab. Sekarang kita membahas mabhathul ilm. Mabhath al-ilm. Pertanyaan biasa ma huwal ilm. Gitu ya. Ada 3 jawaban. Jawaban pertama apa? Al-ilm doruriyun. Ma mana doruri? La yahtaj ila nadhar, bersifat aksiomatik gitu ya. Ada 2 kata kunci ya, akan kita ulang-ulang nanti. Pertama ada doruri, saya tulis di sini. Doruri itu aksiomatik gitu ya. Kemudian nadhori. Nadhori itu spekulatif. Gitu ya. Mazhab pertama mengatakan alim apa doruri itu la yahtaj ila ta'rif. Kedua mengatakan apa? Al-ilm nadhoriyun walakin apa? Baca di buku. Ya suruh tahdiduhu. Itu saya udah tulis. Kamu di bawah nggak catatan yang udah saya bagiin itu? Di bawah nggak? Di bawah. Coba sini. Di bawah. Kan ini supaya membantu. Membantu yang sulit-sulit. Ada nih di halaman. Saya udah nulis ini. Halaman ini nih. Ada yang bawa nggak? Dari sekian banyak ini nggak ada yang bawa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masa harus saya instruksikan nanti, wahai saudara-saudara, kalau mau datang harus bawa catatan. Apakah harus begitu? Belajar tanginas kalau kata orang Sunda itu. Tanginas tahu tanginasnya? Tanginas tahu tanginasnya? Tanginas itu apa bahasa ini ya? Tanginas itu cekatan, gak usah disuruh gitu ya. Nah, halaman 31. Iwa definisi ilmu. Udah dikasih beras, udah dimasakin gitu kan, rice cookernya ada, tersedia, centongnya ada. Masih nggak mau makan kan? Ya nggak? Permisalan siapa itu? Permisalan siapa? Permisalan kita katanya. Dijawab dengan pelan-pelan kita. Definisi ilmu ya. Lihat itu silakan nanti dibaca itu. Mazhab kedua mengatakan ilmu itu bersifat spekulatif, tapi apa? Sulit didefinisikan. Didefinisikan dengan apa? Masih ingat dalam ilmu mantik itu ada yang ta'rif bil had kan? Iya kan? Nah, bagi mereka ta'rif bil had itu gunanya apa? Definisi analitik, saya menjelaskan definisi analitik. Dan memang dalam beberapa buku itu disebut definisi ta'rif bil had itu definisi analitik. Gunanya apa? Ta'rif bil had itu gunanya apa? Menyingkap hakikat sesuatu, mahiyatus syai'. Yakshif anil mahiyah. Ta'rif bil had yatakawan min jins wa fasal, gitu kan? Ya enggak? Al-insan hayawan natik, gitu ya? Kamu ingat kan itu aja definisinya. Sejak zaman Aristoteles sampai sekarang itu aja. Al-insan hayawan natik sampai sekarang gitu. Sejak abad ketiga sebelum Masehi itu kebayang, sebelum Nabi Isa lahir. Gitu kan? Bahasa rational animal. Hayawan natik, rational animal gitu ya. Sampai sekarang itu.
Contoh tarif bilhat kan begitu, ya kan? Haya al insan, hayawan natik itu menjadi mahiyatul insan, ya kan? Esensi dari manusia. Nah, bagi mazhab kedua ini, sekarang kalau kita bertanya apa itu ilmu, ya, ilmu itu bisa didefinisikan, tapi sulit mendefinisikannya dengan definisi analitik gitu loh, dengan tarif bilhat. Tarif bilhat yang terdiri dari jins dan fasal. Kata mereka ini nggak bisa. Gitu ya, paham nggak? Paham nggak? Mazhab ketiga mengatakan apa? Na'am al-ilm nadhuri wala ya'sur tahdi. Ilmu itu bersifat apa? Halo? Awas, yang saya tanya dan gak bisa jawab saya suruh berdiri. Kalau saya tanya paham atau nggak paham, kalau nggak paham tanya. Kalau nggak paham kemudian diam, get out, kata orang Sunda gitu kan. Silakan pergi keluar. Siapa nggak? Kan biar kamu belajar biar sungguh-sungguh. Paham nggak? Ini sekarang kita ngebahas apa, paham nggak? Jangan-jangan ada yang belum ngeh lagi. Kita ngebahas apa, paham nggak? Kita membahas tentang ilmu. Untuk di awal kita akan membahas tentang definisi ilmu dulu. Ya kan? Definisi ilmu itu apa? Ada berapa jawabannya? Ada 3. Jawaban pertama kata apa? Ilmu itu tidak butuh definisi. Dia sudah jelas dengan dirinya sendiri. Paham nggak? Itu mazhabnya siapa? Dalam buku Fakhruddin Ar-Razi, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Definisi kedua mengatakan ilmu itu ya bisa didefinisikan, tapi ilmu itu bersifat spekulatif gitu ya. Artinya apa? Dia yahtaj ila ta'amul, yahtaj ila nadhar, butuh definisi, tapi tidak dengan definisi yang tarif bilhat itu. Bisanya dengan apa? Tarif birrosam, definisi deskriptif gitu ya. Ada definisi, ada 2 yang sudah saya jelaskan. Ada definisi analitik atau tarif bilhat yang kita tahu min jins wa fasal gitu kan. Ada definisi deskriptif atau tarif birrosam. Jadi mazhab kedua mengatakan ilmu itu tidak bersifat aksiomatik. Sekarang kalau gak usah nanya ya, kalau saya menyebut kata aksiomatik kemudian spekulatif, terjemahannya tahu ya, doruri dan nadhari udah dipelajari di ilmu mantik gitu ya. Mazhab pertama mengatakan ilmu itu makna ilmu ya, makna ilmu. Kita sedang bicara makna. Makna ilmu itu bersifat aksiomatik. Mazhab kedua mengatakan makna ilmu itu bersifat spekulatif tapi sulit didefinisikan. Mazhab ketiga mengatakan ya, ilmu juga sama dengan mazhab kedua, ilmu itu bersifat spekulatif, nadhari, tapi tidak sulit untuk definisikan. Dengan tarif bilhat itu tidak sulit gitu ya. Dan nanti penulis akan kita lihat menganut mazhab yang ketiga ini, dan itu mazhab jumhur seperti yang beliau katakan dalam buku. Silahkan dibaca. Ayo kita baca halaman 21. Qala al-Imam Ar-Razi. Kita baca cepat yang ini karena udah kita bahas kemarin. Tasawwuruhu. Mana tasawwuruhu? Ta'rifuhu. Ta'riful ilm. Kita sedang bahas tentang ta'riful ilm. Qala al-Imam Ar-Razi, inna tasawwural ilmi al-mutlaq. Silakan dihapus, silakan dihapus. Catat, hapus, catat, hapus, catat, hapus, catat, hapus. Penggambaran tentang ilmu. Saya udah jelaskan, ada ilmu mutlak, ada ilmu muqayyad. Bedanya apa? Mana yang hadir itu? Susah ini mengenali wajah-wajah gitu ya. Ya, apa bedanya ilmu mutlak itu? Ilmu sebagai ilmu gitu ya, tidak dikaitkan dengan hal yang lain. Kalau ilmu muqayyad, bagus, dia paham. Paham nggak? Kamu paham nggak? Jadi kalau nanti ada istilah kata ilmu mutlak dengan ilmu muqayyad, paham nggak bedainnya? Ilmu mutlak itu ilmu sebagai ilmu, ilmu aja ilmu, mujarradul ilm, pengetahuan saja. Kalau pengetahuan itu sudah dikaitkan dengan sesuatu, misalnya al-ilm bil qalam, al-ilm bil kitab, al-ilm bil mahmul, al-ilm bin nisa, itu namanya ilmu apa? Ilmu muqayyad. Jelas ya? Qala al-Imam Ar-Razi, inna tasawwural ilmil mutlaq daruriyun la yahtaj ila mu'arrif. Mu'arrif ya. Mana mu'arrif? Mu'arrif ay ta'rif. Definisi. Penggambaran tentang ilmu sebagai ilmu lah ya. Bukan ilmu tentang A, B, C, D, bukan. Ilmu sebagai ilmu. Dan itu yang akan kita bahas sekarang.
Ketika saya mengatakan mahwal ilm, al-ilm kama huwa, al-ilm bima huwa, al-ilm kal ilm, ilmu sebagai ilmu, itu apa? Jelas ya? Bukan ilmu tentang diri saya, ilmu tentang si fulan, ilmu tentang barang ini, bukan. Ilmu sebagai ilmu. Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, penggambaran makna ilmu mutlak itu doruriun, bersifat aksiomatik. Aksiomatik artinya tidak membutuhkan penjelasan, tidak membutuhkan penalaran, tidak perlu membutuhkan pemikir. Dia sudah jelas dengan dirinya ya. Kalau ditanya apa itu ilmu, ilmu itu sudah jelas, sudah nggak butuh definisi gitu ya. Kira-kira begitu. Mazhabnya siapa ini? Imam Fakhruddin Ar-Razi. La yahtajila mu'arrif bal yahsul bimujaradil iltifat. Akan tapi ilmu itu apa? Bisa terhasilkan bimujarad apa? Iltifat, penolehan. Kita cukup menolehkan perhatian kepada kata tersebut, khalas hasala ma'nal ilm. Gitu ya. Paham nggak? Cukup dengan menolehkan pandangan atau perhatian kepada kata ilmu sudah jelas dengan sendirinya. Gitu ya. Paham nggak itu maksudnya? Bal yahsul bimujarradil iltifat ilahi. Au simalah, atau mendengarkan kata ilm. Orang mengatakan al-ilm. Jelas nggak? Jelas ya? Menurut mazhab pertama. Tapi akan kita bantah nanti. Gitu ya, di mana letak kelemahannya akan kita lihat nanti. Ausimalabdi kata sawril insan wujud dan nafsi, seperti penggambaran manusia, gambaran manusia tentang dirinya sendiri. Perlu penjelasan? Kamu tahu kan tentang diri kamu sendiri kan? Enggak, saya ragu. Saya ragu dengan semua yang ada dalam semesta ini. Jangan-jangan ini cuma ilusi saja. Panca indera itu bisa menipu. Ini semuanya hayalan aja semuanya. Iya, Anda betapapun bisa meragukan semua yang ada dalam semesta ini. Satu hal yang tidak akan pernah bisa Anda lakukan itu apa? Keraguan itu sendiri kan? Ya, kalau Anda, saya ragu dan saya ragu dengan keraguan itu, nggak mungkin. Iya kan? Katakanlah Anda ragu dengan, jangan, saya menganggap ini semua hayalan semua nih. Ini cuma dongeng, cuma mimpi doang, ini tuh bohongan. Ini bukan orang manusia biasa, bukan. Saya lagi mimpi, lagi berhayal, ini bohongan. Gak ada yang namanya alam semesta, nggak ada. Anggaplah misalnya orang begitu kan? Dalam sejarah filsafat Yunani kan ada kaum sofis kan, as-sufas ta'iyun bahasa Arabnya, kan mereka yang meragukan hakikat segala sesuatu, iya kan? Satu tokoh namanya Georgias mengatakan apa? Tidak mungkin kita bisa mengetahui sesuatu. Kalaupun kita bisa mengetahui sesuatu itu, tidak mungkin kita sampaikan kepada orang lain. Itu orang lagi ngehayal kan? Dia bilang tidak mungkin apa namanya? Tidak ada yang namanya sesuatu. Loh, yang Anda katakan itu apa namanya? Sesuatu kan? Ya kan? Dia kata tidak ada yang namanya office, kan syai', enggak ada yang namanya sesuatu. Yang Anda bilang itu apa? Sesuatu kan? Kemudian dia bilang tidak mungkin kita, kalaupun ada nakif.